Oke, baik. Silakan dipresentasikan materi hari ini. Ya, baik. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Nah, oke, mungkin saya buka dulu. Selamat siang, Pak Imam dan juga rekan semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya, Erika, dan juga Mas Bintang akan melakukan presentasi terkait univariate and correlation. Yes. Oke. Jadi pertama akan membahas terlebih dahulu mengenai univariate, baru nanti di setelahnya Mas Bintang akan menjelaskan mengenai correlation-nya. Jadi pertama di sini sebelum masuk ke univariate-nya akan mengenal terlebih dahulu mengenai variable measurement. Jadi variable measurement ini sendiri dikelompokkan ke dalam dua pendekatan, yaitu ada yang kategorikal dan juga numerical. Untuk yang kategorikal sendiri di sini tuh mencakup yang kualitatif dan numerical itu merupakan yang kuantitatif. Nah, di sini untuk yang kategorikal itu berkaitan dengan nominal dan juga ordinal, sedangkan yang numerical itu berkaitan dengan discrete dan juga continuous. Selanjutnya, di sini akan masuk ke bagian scales of measurement. Jadi sebenarnya ini juga sudah sering kita bahas ya mengenai scales of measurement ini. Di sini ada 4, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, untuk yang pertama yaitu nominal, ini tuh dikategorikan sebagai level of measurement yang paling sederhana. Nah, jadi untuk skema labelannya itu dianggap figuratif, di mana angka-angkanya itu hanya berfungsi sebagai label atau tag untuk mengidentifikasi dan juga mengklasifikasi suatu objek. Nah, untuk di sini observation-nya itu akan bersifat dikotomus atau binary, sehingga outcomes value-nya yang dapat dihasilkannya itu hanya dalam berbentuk dua nilai. Jadi contohnya di sini seperti yes or no. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan ordinal scale. Jadi ordinal scale ini itu terdapat order atau urutan di antara kategorinya. Nah, di sini termasuk ke dalam skala peringkat, di mana angka-angka yang diberikan pada objek itu akan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana objek tersebut memiliki beberapa karakteristik. Di sini contohnya itu ada socioeconomic class dan juga rank order of a class. Selanjutnya itu ada interval. Jadi interval ini skala yang angkanya itu digunakan untuk menilai satu objek. Nah, di sini untuk jaraknya, untuk dari sini memiliki jarak yang sebenarnya itu secara numerik itu sama setiap karakter untuk terkait setiap karakteristiknya. Nah, di sini ada 0 point di interval itu tuh tapi cuma arbitrary atau tidak benar-benar angka 0. Jadi contohnya di sini ada Fahrenheit temperature scale dan juga time. Dan yang terakhir di sini ada rasio, dan untuk rasio sendiri ini tuh memiliki dan atau mencakup semua skala dari nominal, ordinal, dan juga interval. Di sini jadinya itu memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan objek, mengurutkan objek, dan juga membandingkan interval atau perbedaan. Nah, untuk 0 point pada rasio ini tuh dianggap absolut. Nah, contohnya di sini ada weight dan juga height, berat badan atau tinggi. Nah, selanjutnya ini masuk ke statistik analisis. Jadi untuk statistik analisis itu dibagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama itu ada deskriptif dan juga ada yang inferensial. Untuk yang deskriptif statistik, ini merupakan term yang digunakan dalam melakukan analisis data yang dapat membantu untuk menjelaskan, menunjukkan, atau menyimpulkan data dalam bentuk yang berarti, sehingga nantinya dapat ditemukan sebuah pola dari data tersebut. Nah, jadi pada data deskriptif statistik, peneliti itu tidak diperbolehkan untuk membentuk kesimpulan berdasarkan data atau mencapai conclusion terkait kesimpulan tertentu yang mungkin sebelumnya itu sudah dibuat. Nah, selanjutnya untuk yang inferential statistik, ini menekankan pada membuat prediksi terkait populasi dari hasil observasi atau analisis suatu sampel. Nah, jadi dengan melakukan inferential statistik ini, peneliti dapat memperoleh hasil analisis dengan menggunakan sampel yang dikumpulkan dan melakukan generalisasi pada populasi yang lebih besar.
Nah, selanjutnya di sini ada type of analysis-nya. Jadi, secara garis besar itu ada 3. Yang pertama ada univariate, yang kedua bivariate, dan yang terakhir itu ada multivariate. Nah, untuk yang univariate analysis sendiri, ini merupakan jadi pengujiannya itu akan dilakukan dari distribusi kasus yang hanya terdiri atas satu variabel saja. Nah, di sini ada contohnya yaitu berat badan mahasiswa. Nah, tujuannya sendiri yaitu hanya untuk memberikan deskripsi terkait suatu populasi. Kalau untuk yang kedua itu ada bivariate analysis, ini tuh pengujian yang mengikutsertakan dua variabel secara bersamaan. Nah, contohnya di sini ada hubungan antara gender dan berat badan mahasiswa. Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan hubungan empiris dari dua variabelnya. Dan yang ketiga itu ada multivariate analysis, itu kurang lebih sama-sama bivariate, bedanya ini akan mengikutsertakan lebih dari dua variabel. Nah, contohnya di sini ada mengukur hubungan antara gender, ras, dan juga berat badan mahasiswa. Nah, di sini berkaitan dengan univariate analysis. Jadi untuk univariate analysis sendiri di sini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua statistik analysis utama. Yang pertama itu deskriptif dan juga inferential. Nah, untuk yang deskriptif statistik, yang untuk univariate sendiri, ini akan mengikutsertakan measure of central tendency dan juga measure of dispersion. Dan yang untuk inferential statistiknya, ini akan mengikutsertakan z-test, t-test, dan juga chi-square test. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan measure of central tendency. Jadi, central tendency ini sendiri itu merupakan titik tengah dari suatu distribusi. Nah, untuk pengukuran central tendency atau measure of central tendency ini juga dikenal dengan pengukuran lokasi. Di sini ada contoh gambar. Jadi, ada 3 kurva A, kurva B, dan juga kurva C. Jadi di sini terlihat bahwa kurva B itu ada di sebelah kanan dari kurva A dan juga kurva C. Nah, kalau misalnya di sini untuk kurva A dan kurva C itu sama-sama memiliki titik tengah yang sama. Nah, selanjutnya dari measure of central tendency ini pertama akan membahas mengenai mean. Jadi, mean ini merupakan perhitungan aritmetika mengenai nilai rata-rata dari observasinya. Nah, di sini ada gambar yang merupakan rumus dari mean. Yang atas yang X-nya itu ada sum of value of observation dan M-nya itu merupakan number of elements in the sample. Nah, untuk penggunaan mean ini sendiri itu ada keuntungan dan juga disadvantages-nya. Nah, untuk keuntungannya itu konsepnya itu dianggap familiar dan mudah dipahami. Lalu untuk seluruh dataset ini jadi sudah pasti memiliki mean. Jadi untuk pengukuran nilai mean ini itu akan selalu dapat dikalkulasikan dan juga dianggap unik karena setiap dataset itu pasti akan memiliki nilai mean-nya masing-masing. Dan yang ketiga terkait keuntungannya itu nilai mean itu dianggap berguna untuk prosedur statistik. Jadi karena setiap dataset itu memiliki mean masing-masing, jadi mean ini tuh dapat digunakan untuk membandingkan hasil rata-rata dari setiap dataset. Selanjutnya untuk disadvantage-nya atau kekurangannya, di sini mean ini sangat dapat dipengaruhi oleh yang namanya extreme values yang sebenarnya itu tidak representatif pada datanya. Lalu ini juga dianggap sulit atau mungkin agak PR gitu ya untuk diperhitungkan karena di sini akan mengikutsertakan seluruh data yang ada. Dan selanjutnya itu ada jadi mean ini itu tidak dapat dihitung apabila datasetnya itu memiliki yang namanya open-ended classes pada skalanya. Jadi maksud dari open-ended classes ini, jadi misalnya ketika dijelaskan bahwa antara pada low end atau mungkin high end-nya dari suatu dataset itu ditulis angka 54 atau di atas 54 gitu. Jadi di sini ada kata di atas 54 itu kan tidak jelas sehingga kalau misalnya memang terjadi kasus seperti itu atau dataset yang kayak gitu itu akan sulit untuk diperhitungkan mean-nya. Nah, selanjutnya di sini ada median. Jadi median ini merupakan nilai tengah dari observasi dan median ini akan digunakan sebagai mean ketika datasetnya itu dianggap skewed. Tuh di sini ada keuntungan dan juga kerugiannya. Untuk keuntungannya di sini untuk penggunaan di median itu tidak akan terdistorsi oleh yang namanya outlier dan juga skewness. Dan untuk disadvantage-nya itu mostly mereka akan membiarkan informasi begitu saja karena di sini tujuannya hanya untuk melihat nilai tengah dari suatu dataset. Selanjutnya yang terakhir dari measure of central tendency itu yang namanya mode.
Di sini mode itu merupakan nilai yang paling sering muncul, atau ini juga biasa digunakan pada jumlah data observasi yang besar, dengan tujuan ketika penelitinya ini ingin mencari nilai yang sering muncul. Nah, di sini ada satu gambar bimodality, yaitu ketika suatu dataset itu memiliki dua mode atau dua puncak. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke measure of dispersion, di sini ada yang perlu dipahami yaitu mengenai skewness. Jadi skewness itu merupakan kurva yang merepresentasikan data point dalam suatu dataset. Jadi kurva ini dapat terjadi secara simetris atau skewed. Nah, untuk yang simetris ini tuh ketika kurva dapat dibagi ke dalam dua bagian yang sama besar. Tapi kalau skewed itu ketika nilai dari distribusi frekuensinya itu hanya terkonsentrasi baik pada low end atau mungkin high end dari garis horizontal skala pengukurannya. Nah, ini ada contoh gambarnya. Jadi untuk yang atas itu merupakan kurva yang dianggap symmetrical dan yang bawah itu yang skewed. Nah, selanjutnya ini masuk ke measure of dispersion. Jadi dispersion ini sendiri itu merupakan persebaran data dari persebaran data pada suatu distribusi populasi gitu. Ini ada contohnya, jadi ada kurva A dan juga kurva B. Jadi melalui gambar ini kita dapat melihat dan dapat menyimpulkan bahwa kurva A itu memang memiliki persebaran data yang lebih luas jika dibandingkan dengan kurva B. Nah, jadi untuk measure of dispersion ini tuh mengikutsertakan tiga bagian. Itu yang pertama ada range. Jadi range ini merupakan perbedaan yang dimiliki antara nilai minimum dan maksimum dalam suatu dataset. Nah, range yang lebih besar ini biasanya mengindikasikan persebaran yang lebih besar atau deviasi dari nilai dari dataset ini sendiri. Selanjutnya itu ada variance. Jadi variance ini merupakan pengukuran mengenai bagaimana data point akan berbeda dari nilai min. Nah, jadi variance ini akan berkaitan dengan pengukuran terkait persebaran data pada nilai tertentu, dan juga di sini dijelaskan bahwa semakin besar nilai variance-nya, maka skornya itu berarti akan semakin menyimpang dari nilai min atau nilai rata-ratanya. Di sini ada rumusnya. Untuk variance sendiri itu disimbolkan dengan huruf S, dan untuk N ini merupakan number of data points-nya. Terus lalu yang X yang X biasa itu merupakan each individual data points di dalam sampel, dan X bar itu merupakan sampel min-nya. Nah, selanjutnya di sini bagian terakhir dari measure of dispersion yaitu standard deviation. Jadi standard deviation ini merupakan perhitungan variasi yang menjelaskan persebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, jadi penggunaannya ini dapat membantu kita untuk menentukan posisi dari distribusi frekuensi jika dikaitkan dengan nilai rata-rata atau min. Nah, untuk rumus dari standard deviation ini sendiri itu merupakan akar kuadrat dari varians yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di sini melalui standar deviasi ini kita dapat membantu melihat persebaran data yang lebih bahwa persebaran datanya itu yang lebih tinggi itu bisa juga less konsisten dan juga less clustering. Nah, dalam standard deviation di sini ada juga dikenalkan yang namanya variate atau standard normal deviate. Nah, di sini tuh standar normal deviate ini merupakan nilai deviation dari min dalam kurva distribusi normal. Nah, ini untuk simbolnya sendiri itu merupakan Z. Nah, jadi dalam kurva Z ini sendiri itu ada yang namanya confidence level, dan itu ada 3 yang seringkali juga digunakan pada penelitian. Itu ada yang 95%, ada yang 99%, dan juga ada yang 99,9%. Nah, selanjutnya masuk ke inferential analysis for univariate. Dan untuk inferential analysis ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada yang interval atau ratio, lalu ada yang ordinal, lalu nominal, dan yang terakhir itu ada nominal proportion. Nah, untuk yang interval atau ratio sendiri, ini dapat dilakukan dengan menggunakan z-test atau t-test. Lalu kalau yang ordinal itu dapat dilakukan dengan menggunakan chi-square test. Kalau yang nominal itu nanti akan digunakan dengan KS test atau Kolmogorov-Smirnov test. Dan yang terakhir itu nominal proportion, sama itu juga akan menggunakan t-test proportion. Nah,
Pertama, di sini akan membahas terlebih dahulu mengenai testing of hypothesis-nya. Jadi, hipotesis ini sendiri merupakan kalimat terkait penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk yang sekiranya itu testable. Nah, di sini terdapat dua presumption yang dapat dibentuk dari sample value. Yang pertama itu ada null hypothesis dan juga ada alternate hypothesis. Untuk yang null hypothesis ini selalu memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi dan juga sampelnya. Kalau yang alternate hypothesis, ini tuh akan memberikan pernyataan yang tentunya berkontradiksi atau berlawanan dengan si null hypothesis ini, di mana pernyataan ini akan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi dan juga sampelnya. Nah, selanjutnya di sini ada 5-step model dari testing hypothesis. Yang pertama itu membuat asumsi dan juga menentukan kebutuhan tesnya. Lalu yang kedua itu dengan menyatakan null hypothesis atau H0-nya. Lalu dengan memilih distribusi sampling dan menentukan bagian kritis. Selanjutnya itu melakukan pengujian atau komputasi statistiknya. Dan yang terakhir itu menentukan keputusan dan juga menginterpretasikan hasil yang sudah diperoleh. Selanjutnya ini akan membahas mengenai two-tailed versus one-tailed test. Jadi untuk yang two-tailed sendiri, ini tuh untuk arah dari perbedaannya itu nanti tidak akan ditentukan. Dan jadi untuk pembagian critical region-nya ini akan terjadi pada dua bagian dari si kurvanya. Nah, selanjutnya untuk yang one-tailed itu nanti peneliti itu akan melakukan prediksi dari arahnya, apakah nanti akan lebih atau kurang dari si difference-nya. Dan untuk critical region-nya nantinya ini akan ditempatkan hanya pada sisi tertentu yang memang sekiranya sesuai dengan arah prediksi. Nah, di sini ada contohnya figur yang gambar A, B, dan juga C. Untuk yang A itu merupakan two-tailed, dan yang B dan C itu merupakan yang one-tailed. Jadi kalau yang B dan C itu akan sesuai dengan arahnya. Ada yang di sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri. Dan selanjutnya ini mengenai tipe error dari hipotesis. Yang pertama itu ada type 1 or alpha error. Jadi, dan yang kedua itu ada type 2 or beta error. Nah, untuk type 1, ini itu terjadi ketika null hypothesis atau H0 itu ditolak, ketika sebenarnya asumsi H0 itu yang dianggap benar. Jadi contohnya, misal di sini ada H0-nya itu penggunaan obat tidak dapat bekerja secara efektif. Nah, terus nanti berarti kan H1-nya yang diperoleh itu penggunaan obat dapat bekerja secara efektif. Nah, type 1 error itu dapat terjadi ketika H0 yang menjadi hipotesis sebenarnya itu ternyata malah ditolak. Nah, kalau type 2 itu terjadi ketika null hypothesis saat nol diterima, padahal aslinya itu salah gitu. Jadi bukan, jadi hipotesis asli kita merupakan H1, bukan H0. Nah, selanjutnya masuk ke testing of hypothesis-nya. Di sini berkaitan dengan yang tadi, itu ada z-test, dan juga chi-square test. Jadi untuk z-test sendiri, di sini akan melakukan pengujian signifikansi perbedaan antara dua sampel. Nah, di sini akan dilakukan perhitungan probabilitas bahwa nanti sampel yang diambilnya itu dengan populasi berada dalam populasi mean yang sama. Jadi sehingga ketika ada perbedaan itu mungkin munculnya dari adanya variability dari si samplingnya itu sendiri. Nah, untuk penentuan asumsi dengan menggunakan z-test itu dapat dilakukan dengan populasi yang kira-kira dikategorikan normal atau besar. Jadi memang jumlah populasinya itu harus lebih dari 30 dan pastinya harus kuantitatif dan variabel yang diasumsikan itu akan mengikuti distribusi normal dalam populasinya. Nah, untuk dites, ini testing yang digunakan ketika ukuran sampelnya itu sedikit. Jadi kalau di buku itu dijelaskan mungkin kurang dari 30. Nah, untuk dites ini nantinya akan menggunakan kurva distribusi T. Jadi di mana kurvanya itu dianggap lebih flat daripada Z curve. Tapi kalau misalnya nanti di sini ada peningkatan sampel, jumlah sampel, itu nanti kurvanya untuk kurva T itu sendiri dapat menjadi lebih mirip dari si kurva Z. Dan yang terakhir itu ada chi-square goodness of fit test. Nah, di sini untuk chi-square ini digunakan untuk menentukan terkait suatu variabel memiliki distribusi frekuensi yang dapat dibandingkan dengan apa yang sudah diekspektasikan. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya chi-square distribution. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan yang namanya probabilitas. Dan untuk chi-square sendiri ini dikarakterisasi dengan yang namanya degree of freedom. Nah, di sini ada rumus manualnya untuk chi-square.
Tapi di sini chi-square juga dapat dilakukan analisisnya dengan menggunakan SPSS. Di sini ada contohnya itu dengan analyze, terus ke descriptive statistik, cross tab, terus nanti ada select row and column, dan juga select chi-square. Nanti ini ada screenshot dari contoh datanya, dan nanti ketika sudah diproses, nanti akan diperoleh hasil seperti output yang sebelah kanan, yang ada tulisan cross tabs. Mungkin sekian dari saya pembahasan mengenai univariate. Selanjutnya akan dilanjutkan correlation oleh Mas Bintang. Baik, terima kasih Erika atas kesempatannya. Izin Pak Imam, saya lanjutkan dari teman saya dari Erika. Kali ini mungkin agak apa ya, disclaimer dulu ya Pak ya. Karena memang sebelumnya saya banyak keterbatasan ini membacanya aja saya udah banyak bertanya-tanya sebenarnya. Ini dari mana tapi saya coba sampaikan apa yang sesuai dengan permintaan dalam silabusnya begitu. Jadi kita akan membahas terkait dengan korelasi. Oke, boleh di next Erika. Oke, correlation analysis itu. Jadi ini analisis korelasi ini merupakan satu alat statistik yang kita gunakan untuk menggambarkan sejauh mana satu variabel itu berhubungan secara linear dengan variabel lainnya. Itu satu definisinya yang saya dapatkan banyak dari bukunya siapa tadi ya? Dari dia katakan dari Pearson itu. Jadi banyak banget di chapter 12 sudah membahas tentang korelasi analisis ini. Tapi dia bersinggungan juga dengan regression analysis. Tapi saya nggak akan banyak mungkin menyinggung soal regresi ini karena memang sudah ada pekannya nanti ya untuk membahas lebih lanjut. Jadi kembali lagi kepada correlation analysis ini. Korelasi ini juga dapat digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara dua variabel. Jadi karena memang korelasi atau apa ya relasi ya kita bisa bilang relasi ini adalah hubungan. Jadi ketika kita bahas korelasi yang secara gamblang kita bisa menemukan apa yang memaknai sebagai satu hubungan timbal balik ya yang memang adanya sebab akibat di antara dua variabel yang nanti kita akan lihat gitu. Kalau tadi sebelumnya membahas univariat ini mungkin kita akan bisa ke bivariat atau multivariat. Selanjutnya, para ahli statistik ya mengembangkan dua bentuk pengukuran untuk maaf masih sebelumnya ya menggambarkan dua pengukuran ya untuk apa menggambarkan korelasi antara dua variabel gitu. Yang pertama ada koefisien determinasi, yang kedua ada koefisien korelasi. Ini akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Boleh di next. Oke, yang pertama adalah koefisien determinasi. Ini merupakan yang pertama untuk mengukur sejauh mana atau kekuatan hubungan yang ada antara dua variabel antara x dan y. Jadi ada variabel x, ada variabel y. Karena ini kita menggunakan titik-titik sampel untuk mengembangkan garis regresi kita untuk menyebutkan ukuran ini sebagai koefisien determinasi sampel. Dan di sini the sample coefficient of determination itu dikembangkan dari hubungan yang ada ya daripada di variabel y ini sebagai dataset dari the fitted regression line dan juga their own mean. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya, ada slide selanjutnya. Terus istilah variasi dalam kedua kasus ini digunakan untuk apa ya sejumlah kelompok deviasi kuadrat. Mungkin tadi sebelumnya sempat disebutkan juga oleh Erika ya bagaimana ada tentang measurement, ada tentang standar deviasi, mean dan sebagainya itu istilah-istilah yang kita apa namanya kita bisa sebutkan kita bisa gunakan istilah-istilah tersebut dalam menganalisis korelasi ini lebih lanjut dan di sini ada persamaan yang nanti akan disebutkan di slide selanjutnya. Boleh di next Erik. Oke, ini adalah persamaannya ya di equation. Jadi kita bisa lihat variation of the apa y values-nya around the regresi lainnya ada y kurang y topi ya tapi dikuadratin. Di sini second variation-nya itu kalau misalnya berdasarkan y-nya ya, tapi ini kalau y berdasarkan regression line. Yang kedua adalah y around their own mean gitu. Jadi ya ada y dikurang y garis tapi dikuadratin. Nah, di sini sehingga ada r kuadratnya didapatkan satu kurang yang tadi regression line per ada their own mean-nya. Boleh di next lagi. Nah, ini kita apa ya saya sajikan mungkin gambar yang bisa membantu koefisien determinasi yang dimaksud tadi adalah kita disajikan nih ada dua data nih, ada x, ada y gitu. Jadi ada x-nya 1, y-nya 4, x-nya 2, y-nya 8, x-nya 3, y-nya 12. Nah, ini dalam data ini ketika di rata-rata ternyata di totalin itu ada 144 itu adalah y ya, sum dari y-nya.
Sedangkan main-nya dari 144 dari 8 data itu ada 18. Artinya dalam angka-angka ini didapatkan konstan gitu, angka 18. Jadi kita bisa lihat kalau di gambar yang sebelah kanan itu ada garis yang yang lurus ya, yang konstan itu angka 18. Terus juga dilihat ternyata dari pertambahan Y ini itu ada pola-pola yang menambah 4 gitu. Terus kita plot coba di diagramnya di bagian kanan itu ada 4, 8, 12, 16, 20 dan kita lihat ternyata satunya naik ya, yang topi ya. Terus yang Y garis yang biasa yang their own mean itu 18. Artinya di sini menggambarkan bagaimana perfect correlation itu dapat terlihat gitu. Ini dalam gambar yang divisualisasikan. Mungkin di next lagi. Baik, nah ini yang bagaimana dengan zero correlation ini juga eh, dia coba bikin pakai data yang lain ya, pakai data yang lain. Jadi second extreme way itu ada 6, 12, 6, 12, 6, 12 terus juga setelah di rata-rata ternyata dapatnya 9. Terus pas dicek juga pertambahannya antar variabel ini itu jenuh juga ada 9 ya. Akhirnya ketika dia dihitung ini hanya menghasilkan value R kuadratnya tadi yang sebelumnya sudah dilihat dalam equation itu persamaannya malah jadi 0. Nah, ini artinya tidak ada eh, ada tidak adanya korelasi yang memang terlihat dalam data-data yang ditampilkan dalam satu tabel yang disajikan. Jadi dia ada dua nih R kuadrat yang memang yang dilihat apakah dia menghasilkan 1 ataupun menghasilkan 0 tadi. Kalau misalnya secara kontras ya. Jadi ada dua perbandingan ekstrim. Yang 0 memang tidak ada korelasi yang bisa ditampilkan, sedangkan 1 justru ada. Oke, mungkin bisa di next. Oke, ini adalah koefisien dari korelasi. Di sini sebentar. Ini adalah variasi dalam ini pengukuran kedua yang kita bisa gunakan untuk menggambarkan bagaimana satu variabel itu dapat dijelaskan gitu dari variabel-variabel lainnya. Jadi ketika kita melihat sampel yang ada dengan koefisien korelasi koefisien ini, maka ini dapat digambarkan sebagai huruf R gitu. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut: R sama dengan akar dari R kuadrat. Nah, ini when the slope of the estimating equation is positif, ketika nanti hasilnya positif, maka harusnya B-nya jadi negatif. Ketika tadi R-nya adalah itu adalah negatif yang dikeluarkan dari akar yang dihasilkan dari persamaan. Begitupun ketika R-nya adalah negatif, maka harusnya R yang di dalam akar itu justru jadi positif. Dan ini menghasilkan adanya 0 atau -1. Jadi mungkin kita akan bisa lihat di data lebih lanjut di visualnya, jadi bisa kita lihat lagi ya. Nah, ini dia. Yang dimaksud adalah yang slope is positif itu ketika yang di kiri atas. Artinya ketika memang kemiringannya itu terus positif dan menghasilkan R kuadrat sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka dia terlihat bahwa garisnya terus signifikan gitu ya, antara X dengan Y gitu. Semakin bertambah X maka Y-nya juga bertambah. Sebaliknya ketika dia R kuadrat sama dengan 1 dan R-nya sama dengan -1, maka slope yang dihasilkan adalah negatif. Itu dilihat dari gambar yang di kanan atas. Oke, nah dan ini sebenarnya tidak cuma slope is positif dan slope is negatif gitu, tapi juga ada slope sama dengan 0. Itu artinya konstan Y yang dihasilkan itu sama dengan Y, Y garis di atasnya ya. Oke, mungkin boleh next. Baik, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana correlation analysis dapat diaplikasikan. Dalam bukunya ini dijelaskan paling nggak ada dua hal nih, bisa lewat Excel dan juga lewat SPSS. Nah, ini yang kedua ini mungkin lewat SPSS ya. Jadi ada klik-kliknya, ada sejumlah data dimasukkan, lalu analyze, correlation, bivariate, select variable for correlation. Dan di sini akhirnya di sebelah atas itu bisa dipilih variabelnya apa aja yang mau dimasukkan. Nah, kayak gini cells in thousand, terus juga ada full efficiency. Lalu kita pilih correlation coefficient. Mungkin ini akan saya agak saya kotakin merah ini. Mungkin kita akan bisa lebih dalam sedikit ya membahas mengenai correlation coefficient ini. Jadi adanya Pearson, ada Kendall-Stauby, sama juga ada Spearman. Oke, mungkin next. Baik, ini adalah beberapa jenis ya correlation coefficient. Jadi yang pertama itu parametric correlation requires two continuous variables measured on
an interval or ratio scale. Yang kedua, coefficient does not distinguish between independent dan variable dependent ya. Jadi ini nggak bisa dilihat secara saklek gitu X dan Y, karena ini harusnya memang mau X hubungan X dengan Y atau Y dan X itu sama aja. Jadi di situ digambarkan ada R X Y has the same interpretation as R Y X. Terus juga tadi yang sudah disebutkan ada Pearson, Kendall, Stauby dan juga Spearman ini. Pearson ini merupakan variance over range of a plus 1, terus juga ada 0 dan juga minus 1. Ini akhirnya menimbulkan adanya koefisien yang mengestimasi adanya hubungan linear berdasarkan data-data yang sudah disampling. Yang kedua, Kendall, Stauby ini ada PQ based. Ini adjustment untuk sistem peringkat yang memang sudah disediakan pada data-datanya. Yang ketiga, Spearman, product moment correlation for ranked data. Jadi dia sudah ada data yang memang diperingkati, lalu dia dilihat analisis secara pemeringkatan tersebut. Next. Oke. Ini adalah beberapa commonly used measure of association gitu berdasarkan measurement-nya. Yang sebelah kanan tadi mungkin sudah disebutkan ya, measurement scale-nya itu ada interval and ratio, terus ada ordinal, ada nominal. Dan di sini coefficient-nya khususnya untuk ordinal ini memang ada beberapa, nggak cuma Spearman sama Kendall, tapi juga ada Somers, ada juga Gamma gitu. Ini peruntukan koefisien tertentu untuk tipe-tipe data tertentu. Terus yang sebelah kiri ini adalah berdasarkan measurement sekali lagi, tapi dalam testing situation-nya gitu. Jadi kalau tadi disebutin kan ada yang sampel test ya, ada yang satu sampel test ataupun case sample test. Jadi yang itu sampel test ini mungkin salah satunya ada dalam dijelaskan ada McNemar, juga ada Wilcoxon dan lain-lainnya. Ini tergantung dengan situasi tertentu. Oke, selanjutnya kalau tadi dua hal ada koefisien korelasi ya, determinasi dan juga korelasi, ini ada rank correlation. Nah, di sini memang dalam analisis korelasi ini kadang informasi yang disediakan itu tidak hanya mengandung angka-angka tertentu dalam variabel yang berbeda, tapi juga dalam variabel sama tapi dengan tahun yang berbeda itu bisa menghasilkan data yang berbeda, barangkali bisa dianalisis. Di sini dia mencoba membandingkan peringkat dari 5 students di satu college ya. Jadi ada college rank si John, Margaret, Debbie, Steve, dan Lisa. Itu ada college ranknya dan juga company rank 10 years later gitu. Jadi ada 4, 3, 1, 2, 5. Di sini dicoba dianalisis gitu bagaimana mereka ada dua data pemeringkatan ini bisa berkorelasi atau enggak. Oke, mungkin di next lagi. Baik, nah ini karena tadi memang college rank-nya 43125, ketika di company rank-nya 43125, maka ini tidak ada difference nih antara kedua ini gitu. Baik di 1 kurang 2 gitu. Jadi John 4 kurang 4 0 gitu. 3 sama 3, 3 kurang 3 0 dan seterusnya. Sehingga ketika difference between the two ranks-nya 0 dan ketika dikuadratin tapi dengan angka yang absolut dia dihasilkan 0, maka sum of the square difference-nya sama dengan sum d kuadratnya sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaannya lagi, ada equation-nya lagi ya. Jadi X sama dengan 1 kurang 6 sum d kuadrat kurang per N dalam kurung N kuadrat kurang 1. Di sini ada suatu koefisien of rank correlation yang memang menjelaskan bagaimana tadi ya kalau misalnya ngomongin si rank correlation ini dari dua data yang memang berbeda tapi dalam satu konteks yang sama itu apakah bisa berhubungan atau enggak. Nah, dan di sini ketika dia coba dilihat dihitung-hitung lagi 1 kurang 6 dalam kurung 0 per 5 dalam kurung 25 kurang 1 dan seterusnya, maka dihasilkan rank correlation koefisiennya sejumlah 1. Next. Ini ada case kedua. Ini data yang berbeda justru. Ketika ada Roy, David, Jay, Charlotte, dan Katie ini, college rank-nya 51324. Ketika di company, mereka justru ada yang 15342. Nah, ini akhirnya kelihatan tuh ada perbedaannya. Dan ada hitung-hitungannya 5 kurang 1 gitu kan. 1 kurang 2 ini ya. Maksudnya difference between the two ranks, tabel yang urutan data 1, urutan data 2 dikurang ada 4. 1 kurang 5 min 4 dan seterusnya. Dan ketika di difference square 1 kurang 2 kuadratin itu menghasilkan sum of the square difference-nya ada sum d kuadrat sama dengan 40, maka dihasilkan ada angka 40-nya. Nah, itu bisa dimasukkan di sum d kuadrat. Sehingga
ketika dilihat dalam hitungan lagi ya kita koefisien of this problemnya berdasarkan persamaan yang dipunya dalam rank correlation Rx sama dengan 1 - 6 sama dari 2 kuadrat per n dalam kurung n kuadrat kurang 1 ditelusuri dimasukkan angka-angkanya maka menghasilkan angka -1 rank correlation koefisiennya. Sehingga di sini disebutkan correlation koefisien yang -1 itu merepresentasikan adanya perfect inverse correlation, berarti adanya korelasi yang justru berbanding terbalik gitu. Sedangkan untuk yang angkanya 1, ini kan -1 nih, angkanya 1 itu menunjukkan adanya perfect correlation between adanya dua variabel itu yang dicontohkan dari slide sebelumnya. Itu adalah angkanya 1, angkanya positif. Oke, next. Baik, ini adalah selanjutnya KS test ya, Kolmogorov Smirnov test. Ini adalah metode non parametrik yang untuk mengetes gitu bagaimana signifikansi yang distribusi dari suatu data terhadap distribusi frekuensi daripada satu hal yang teoritis. Di sini akhirnya mungkin disebutkan juga tadi ya kalau di Univar itu ada istilah goodness of fit gitu. Jadinya melihat itu bagaimana data yang ada itu apakah ada kecocokan dengan teori-teori yang memang diberikan. Di sini udah dibahas juga tadi di bagian chi-square. Nah di KS test ini akhirnya dia melihat itu bagaimana data-data yang dikumpulkan itu diurutkan ya dari ini kan kalau dilihat kan ada 0 sampai 22 gitu dan kenapa 22 di sini bisa terlihat pertama misalnya angka observe frekuensinya satu itu nomor bisi 1 observe frekuensinya 5, nomor bisi 2 observe frekuensinya 14 gitu dan seterusnya sehingga menghasilkan observe kumulatif frekuensi. Artinya di situ ketika dia ada angka 5 maka dituliskan angka 5 di sebelahnya. Tapi ketika di number bisi 2 14 itu bisa menghasilkan 19 karena 5 plus 14 19. Dan di number bisi 3 itu observe frekuensi 24 jadi observe kumulatif frekuensi 43 karena 19 ditambah 24. Begitu dan seterusnya. Kenapa 100 berarti 43 plus 57. Kenapa 211 karena 100 plus 111 begitu seterusnya sehingga ini akan maksimal ketika observe relatif kumulatif frekuensinya menghasilkan 1,0. Nah, ini yang bawah ini ketika 1,0 maka kembali lagi berapa observe kumulatif frekuensinya? Ternyata ada 3.754 sehingga itu bisa dimasukkan dalam persamaan yang ada yaitu 1,63 per akar n. N-nya itu adalah angkanya 3,754 sehingga 1,63 per akar 3,754 dihasil 3.754 maka dihasilkan angka 0,0266. Lalu dengan adanya angka ini apa yang mau kita lakukan? Mungkin bisa next. Nah, ini yang atas kan 0,0266. Apa yang mau kita lakukan? Ya ini dengan apa kayak statistik yang mau kita punya gitu. Jadi DN sama dengan max FE kurang F0 gitu ya. Jadi di sini dengan sebaran data yang ada nanti ada lampirannya itu sejumlah data berapa harusnya menghasilkan korelasi yang menghasilkan angka berapa. Jadi itu bisa dikurangin tuh kalau di sini ini problem DN sama dengan 0,2582 dalam X sama dengan 9. Sehingga ketika kita lihat hasil hitungan tadi dalam case ini adalah 0,0266 lebih kecil daripada 0,2582 itu dapat menolak itu H0 dan menyimpulkan demikian ya. Jadi memang ada case-nya lalu berarti H0 ditolak. Kayak misalnya ini H0 a Poisson distribution with gamma sama dengan 8,5 is a good description of the pattern of usage. Null hipotesisnya. H1 Poisson distribution with gamma sama dengan 8,5 is not good description of the pattern of usage. Alternative hypothesis dengan alfanya 0,01 level of significance for testing this hypothesis. Baik, itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Erika dan Mas Bintang ya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Nanti kalau ada kita kumpulkan 3 pertanyaan dahulu. Setelah dikumpulkan, nanti akan saya bukakan breakout room, memberikan kesempatan untuk Mbak Erika dan Mas Bintang untuk mendiskusikan jawaban. Setelah ada jawabannya, kita kembali ke main room. Jadi kita kumpulkan dulu, silahkan teman-teman yang ingin bertanya terkait topik yang sudah dipresentasikan, atau mungkin yang belum dipresentasikan tapi relevan dengan topik hari ini, yaitu korelasi. Silahkan.
Jadi kita kalau nggak ada yang tanya, nggak bisa dilihat ya pembelajarannya. Makanya boleh, Pak. Oke, silakan. Oh ya, raise hand, bisa raise hand. Eh, Mbak Ulan, silakan. ya, Mungkin saya nggak kelompok dicatat eh, dulu kelompok kelompok Mbak Erika dan kelompok Mas Bintang. eh jadi sebenarnya ini saya nggak tahu ya pertanyaan saya, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum, tapi saya kurang paham. Kan tadi Mbak Erika ada ngejelasin kayak hipotesis nol gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau dalam penelitian, itu hipotesis nol muncul di semua penelitian atau enggak gitu? Kalau dia misalnya muncul semua, itu dibahasnya di mana? Jujur saya nggak terlalu paham nih yang terkait hipotesis nol gitu kan. Terus kemudian di hipotesis nol itu kan tadi juga ada dijelaskan yang apa? Kedua kesalahan itu yang alfa sama beta. Kan kalau dilihat kalau alfa berarti menerima hipotesis nol yang harusnya benar, menolak ya, menolak yang harusnya benar. Kalau beta itu eh, kebalikannya ya, menerima yang salah. Nah, pertanyaannya kapan kita tahu, gimana caranya kita tahu bahwa yang mungkin benar itu yang hipotesis nol, bukan yang hipotesis satu gitu. Dan maksudnya saya agak nggak terlalu ngerti gitu terkait hipotesis nol itu dipakainya gimana. Terus kayak yang Mbak Erika jelaskan kesalahan error-errornya itu kapan kita tahu bahwa hipotesis nol itulah yang lebih benar dibandingkan yang si hipotesis satunya gitu. Terus kalau yang kayak hipotesisnya banyak itu tetap ada hipotesis nol juga nggak sih? Ini memang ketidakpahaman saya sih Pak gitu aja. Oke, Mbak Ulan. Jadi kita tampung ya semua pertanyaan, ditampung dulu oleh kelompok Mbak Erika dan Mas Bintang ya. Nanti saya bukakan breakout room. Mungkin dua lagi, silakan. Sekali lagi mengingatkan bagi yang bertanya dan dapat nilai partisipasi ya. Silakan. Bisa raise hand. Atau kalau misalnya nggak bisa bertanya langsung, bisa dituliskan di kolom chat. Silakan. Ayo, saya berharap banyak yang bingung dan terus tanya gitu ya, daripada bingung diem aja, mending bingung terus tanya gitu. Seperti Mbak Ulan nggak ada masalah. Justru kita tahu apa yang bisa di apa yang bisa dibantu jawab gitu ya. Udah jelas tentang materi hari ini tentang korelasi. Tadi udah ada Kolmogorov-Smirnov, ada Pearson, Kendall, Spearman. Bedanya apa sih antara Spearman sama Kendall sama Pearson, atau sama aja, atau udah jelas mungkin ya? Ya silakan, ada yang mau bertanya nggak? Pak, aku Yuk, mau tanya deh. Sebenarnya sama sih silakan. Pak. Tadi Pak Imam udah sempat singgung juga soal yang si Pearson, Kendall Stauby sama Spearman gitu. Nah, sebenarnya pengen tahu aja sih ini ketiganya tuh ada nggak sih kayak ciri spesifik di mana kita tuh tahu untuk ngukur korelasi di penelitian yang jenisnya tuh seperti ini atau dengan populasi yang seperti ini itu digunakan si Pearson. Terus misalkan Oke. di jenis lain digunakan Candlestick Stauby gitu. Jadi maksudnya ada nggak sih ciri-ciri spesifik yang bisa nentuin kapan kita harus pakai salah satu itu dan apakah ya udah cuma satu dipakai di satu penelitian aja atau mungkin di satu penelitian tuh bisa digabung gitu tiga-tiganya. Gitu sih Pak paling. Oke. Oke, Kasih. terima kasih Mbak Namira ya. Mungkin ditampung ya kelompok satu, jadi tentang korelasi. Kemudian yang satu pertanyaan terakhir deh, sebelum saya bukakan breakout room. Apakah ada yang mau bertanya? Udah jelas? Kalau gitu ya udah saya bukakan dulu ya breakout room-nya ya. Nanti mungkin setelah dua pertanyaan ini, kalau masih ada yang bertanya nanti akan saya eh, apa namanya? Saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Terus saya bukakan breakout room-nya, Mbak Erika dan Mas Bintang boleh bergabung di breakout room 1. Silahkan diskusikan kalau ada yang mau bertanya, atau kalau sudah selesai bisa kembali ke main room. Oke, selamat datang kembali di main room. Saya tutup dulu breakout room-nya.
Oke, silakan Mbak Erika dan Mas Bintang bisa mulai menjawab. Ya, mungkin saya coba jawab yang Mbak Wulan dulu kali ya. Jadi, tadi setelah berdiskusi juga, kalau misalnya terkait untuk penulisan H0 itu, sebenarnya kalau misalnya kita membahas terkait penelitian yang emang ada hipotesisnya, H0 itu pasti harus ada gitu. Cuma mungkin emang nggak di semua artikel atau penelitian itu ditulis secara eksplisit, tapi untuk H0 itu udah pasti ada. Karena tujuan dari penelitian itu pastinya kita untuk mereject adanya si H0 ini. Nah, tapi yang kedua itu untuk yang terkait dengan error dari hipotesis itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya mungkin ini berdasarkan pemahaman saya juga aja, cuma kalau misalnya untuk bisa mengetahui eh, hipotesis mana yang sebenarnya itu hipotesis kita, balik lagi mungkin ngikutin teori yang dan jadi landasan penelitian kita itu sendiri. Karena mungkin dari evidence, mungkin penelitian-penelitian pendahulu atau mungkin dari teori-teorinya itu juga bisa membantu membuat kita eh, mengidentifikasi si hipotesis mana sih yang sebenarnya memang hipotesis acuan kita, dan dari kalau misalnya kita udah kayak gitu, jadi kita juga bisa tahu tipe error mana. Oke. Gimana Mbak Ulan? Jadi Ya, pertanyaannya udah terjawab belum? Jadi Pertanyaan. setiap setiap hipotesis setiap apapun mau H0 ditolak atau diterima pasti ada terjadi error gitu maksudnya. Jadi saya bingung kayak kan ada error alfa sama beta. Ketika dia terjadi error ketika H0-nya tadi kalau alfa diterima ditolak ya. Ditolak gitu kan error alfa. Kalau H0-nya diterima error beta. Berarti pasti akan ada error kah gitu. Kalau sepemahaman saya mungkin enggak ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak yang H0 itu kan kita itu terjadi error ketika misalnya si H0 itu ditolak ketika sebenarnya dia itu asumsi kita. Tapi kalau misalnya asumsi kita itu memang bukan di H0, berarti itu kan nggak ada error jadinya. Ya bukan. Sepemahaman saya seperti itu sih. Mungkin saya klarifikasi ya. Oke. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, ini saya koneksinya agak-agak nggak stabil ya. Tapi saya koreksi, saya tambahkan ya bahwa dalam penelitian itu tidak ada yang pasti ya. Di penelitian ilmiah sekalipun itu pasti ada kemungkinan errornya. Apakah type 1 error, apakah type 2 error. Type 1 error tadi sebuah penelitian kita kira nggak signifikan padahal signifikan. Sedangkan type 2 error kita bilang signifikan padahal sebetulnya nggak signifikan. Itu dua error yang ingin kita hindari. Nah, tapi tidak mungkin 100% dihindari. Nah, tentang type 1 error, ya itu ujungnya alpha. Alpha itu adalah probabilitas munculnya type 1 error. Nah, kita bagaimana sih kita tahu alpha? Kita sebetulnya kita nggak tahu, tapi kita bisa menetapkan bahwa confidence level yang mau kita terima adalah 95%. Maka alpha adalah 1 minus confidence level yang kita terima. Jadi ketika confidence level plus 95%, maka tingkat error yang masih bisa kita terima adalah 0,05. Dari mana p-value 0,05? Dari mana p-value 0,05 itu? Dari alpha tadi. P-value itu alpha. Paham ya? Ketika T kritis di bawah, ketika T value di bawah T kritis, maka p-value-nya di bawah confidence, di bawah alpha. Ketika di bawah alpha, maka kita bisa tolak H0, terima hipotesis. Nah, kenapa nggak, oke, kita mau confidence levelnya 90%, atau kita mau confidence levelnya 99%. Nah, itu up to, terserah kita, terserah peneliti, apakah kita mau menetapkan standar, kita mau errornya nggak boleh lebih dari 1% misalnya. Kalau untuk social science, oke lah, 95% ya, confidence level artinya ada 5% kemungkinan kita salah gitu kan.
Tapi itu masih acceptable gitu, masih acceptable. Kan nggak mungkin kita minimize error. Tapi katakanlah kita mau tentang misalnya tentang kesehatan atau tentang katakanlah produk halal gitu kan. Mau nggak kita terima confidence level 95%? Pasti nggak mau. Ini jaminan 90% halal. Pasti nggak ada yang mau beli gitu kan. Bahkan 99% halal pun orang masih mikir-mikir kan. Mungkin tingkat derajat yang diterima itu 0,00001 dan sekian itu apa namanya oke lah, mungkin dapat dimaafkan pada tingkat yang sangat kecil gitu ya. Tapi most likely orang prefernya 99 bahkan 100% kalau bisa gitu kan. Tapi in reality kita banyak sekali error dalam dunia nyata, banyak error, kita nggak bisa memastikan 100% pasti benar. Dalam semua penelitian pasti ada kemungkinan salahnya, kemungkinan errornya. Tinggal acceptable levelnya berapa gitu kan. Di social science konvensinya adalah acceptable levelnya 5%. Sehingga kita memiliki keyakinan 95% bahwa hipotesis kita benar gitu kan. Yang kita tolak itu memang benar-benar tidak signifikan. Sehingga yang tidak kita tolak bisa kita terima sebagai sebuah hipotesis yang signifikan, itu type A. Sedangkan yang type B, statistical power itu dari sisi sample size biasanya semakin semakin kita, kalau kita ingin B-nya rendah, kita ingin betanya itu jadi probabilitas type 2 error 1 minus probabilitas type 2 error itu beta. Jadi apa namanya sorry beta itu probabilitas type 2 error. Jadi 1 minus beta adalah statistical power. Statistical power itu apa namanya kemampuan model kita apa namanya menerima gitu ya. Jadi kita tidak akan menolak suatu apa namanya kalau type 1 menerima sesuatu yang sebenarnya nggak signifikan. Kalau type B menolak sesuatu yang sebenarnya signifikan. Biasanya karena kurangnya sample size. Ketika sample size kecil, maka butuh efek yang sangat besar untuk bisa diterima signifikansinya. Nah, kalau kita ingin meminimalisir beta, meningkatkan statistical power biasanya dengan meningkatkan sample size. Itu jadi bisa dikendalikan sebetulnya baik dengan apa namanya di judgment peneliti ya, dan yang kedua dengan menambah sample size. Di situ kita bisa punya gambaran gitu kan. Tapi itu semua harus ditentukan di awal, nggak bisa kita otak-atik apa alfa kita atau beta kita, atau kita tambah-tambah sample size terus supaya jadi signifikan. Itu juga tidak ilmiah gitu ya. Kalau dari awal kita tentukan sample size-nya 300 ya 300 gitu. Jangan sampai nggak signifikan, coba tambah sample size siapa tahu jadi signifikan. Itu juga tidak ilmiah. Itu apa namanya, makanya dalam penelitian social science ada semacam ini ya, semacam tren untuk kita register our proposal. Jadi kita daftarkan dulu proposal kita segini. Ketika penelitian kita menyimpang dari proposal, itu sebenarnya tanda-tanda praktek penelitian yang kurang baik. Jadi implementasi dari kuantitatif ya, ini harus digarisbawahi. Bedanya kuali dengan kuanti. Kalau kuali, kalau Anda menyimpang dari proposal, no problem. Kalau kuanti, kalau Anda menyimpang dari proposal, even dari sisi sample size, itu bisa jadi problem. Karena nambah sample size, statistical power-nya lebih besar, bisa jadi yang sebelumnya nggak signifikan, jadi signifikan. Tapi karena itu tidak direncanakan, itu ditambah sample size-nya supaya jadi signifikan, jadi tidak ilmiah. Kalau kayak begitu, with enough sample size, everything can be significant. Bahkan yang sangat kecil hubungannya, itu yang harus digarisbawahi ya. Tadi sampai mana ya tadi? Oh ya, mungkin Mbak Wulan ada yang belum terjawab tadi tentang null hipotesis ya, itu udah terjawab. Dan setiap hipotesis pasti ada null hipotesisnya. Walaupun nggak ditulis, tapi untuk bisa menerima sebuah hipotesis, kita harus menolak dulu null hipotesisnya. Makanya p-value tadi. Kalau nggak ada null hipotesis, ya nggak ada hipotesis. Jadi setiap
hipotesis pasti ada nulnya, cuman mungkin tidak ditulis secara eksplisit karena biasanya ada word limit atau sudah dipahami secara implisit oleh peneliti, sehingga untuk manajemen biasanya jarang dituliskan nul hipotesis, tapi sudah dipahami bahwa tidak mungkin kita menerima sebuah hipotesis tanpa menolak nul hipotesisnya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Wulan? Sudah Pak, sudah jelas. Berarti memang Oke, yang error alfa sama beta itu kayak alfanya emang udah kita tentukan di awal ya Pak ya. Kalau betul. di Kita awal sudah kita punya maunya standar. misalnya confidence level 95 itu ketika penelitian sudah dimulai udah nggak bisa naik turun lagi ya Pak ya. Iya, kalau naik turun lagi namanya p-hacking. Gimana caranya supaya jadi signifikan? Oh, kita p-values-nya ternyata 90 0,7 misalnya, 0,07 misalnya. Terus kita naikkan confidence level, kita turunkan confidence level jadi 90%, itu nggak make sense. Kenapa? Karena ya tadi kalau seperti itu ya bisa sih, ngapain kita uji hipotesis? Ya udah tinggal kita cari sampai dapat signifikansinya, sekalinya confidence level 50% gitu. Jadi apa namanya, kuantitatif itu lebih saklek ya, lebih apa ya, lebih linier. Jadi kalau sudah ditentukan di proposal X, maka nggak boleh dirubah-rubah lagi. Ketika dirubah-rubah, itu sebetulnya sudah jadi praktek riset yang nggak baik, gitu, yang kurang baik, gitu ya. Gitu. Oke, Baik Pak, mungkin sudah jelas Pak. mungkin silakan dilanjutkan pertanyaannya Mbak Namira ya. Ya, eh, untuk pertanyaan sebelumnya tadi dari Namira ya, terima kasih pertanyaannya. Itu ada menyebutkan tiga eh, koefisien korelasi yang memang berbeda ya. Tadi sudah disebutkan juga ada Pearson, ada Kendall, sama Spearman. Nah, mungkin tadi kurang spesifik itu. Sebenarnya tiga ini bisa digunakan apa ya? Mungkin apa yang membedakan ketiga ini dan digunakan pada saat apa saja. Jadi perbedaan utama yang menonjol ketika dalam penggunaan tiga koefisien ini adalah data mereka yang apa yang hendak diperlakukan itu ya. Adanya ordinal, interval, dan rasio tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada measurement scale-nya itu. Terus juga asumsi apa yang si peneliti ini mau buat tentang distribusi data karena penelitiannya adalah di sana. Nah, ketika Pearson correlation coefficient ini merupakan apa ya, suatu alat yang memang digunakan untuk menjabarkan gitu dari angka yang keluar, misalnya -1 itu berarti hubungannya negatif gitu. Ketika dia +1 hubungannya positif. Ketika 0 berarti tidak ada hubungan yang linear gitu, tanpa memperhatikan distribusi data itu seperti apa. Itu yang Pearson. Tapi kalau misalnya Kendall sini, dia memang ukuran non parametrik untuk ukur hubungan antara dua variabel ordinal. Jadi memang sudah berurutan, dan dia melihat ketika datanya demikian besarannya, maka menghasilkan responnya seperti apa. Terus juga itu data yang pertama, terus data kedua juga demikian, terus-terusan. Jadinya memang di apa ya, berarti dalam sebaran data ini dia akan lebih kuat di data yang sebesar apa, atau dalam apa ya, dalam responnya seperti apa. Itu yang si Kendall sini. Tapi kalau yang Spearman itu biasanya memang untuk menunjukkan mana nilai yang lebih tinggi, menunjukkan korelasi yang lebih kuat itu. Jadi di sini Spearman's Rho itu cocok untuk data yang tidak terdistribusi normal ataupun berukuran kecil. Tapi secara prinsip tiga-tiganya sama untuk membuktikan bahwa ada korelasi -1, 0, atau +1. Jadi hasil yang digunakan itu apa, adanya korelasi atau tidaknya. Dan di sini untuk apakah dalam satu penelitian bisa apa namanya, bisa gunakan itu ya, apa, mengaplikasikannya masing-masing gitu ya. Ada yang Spearman, ada yang Candles, itu tergantung tadi ya, apakah jenis datanya dengan distribusi data yang memang seperti apa yang cocok untuk ditentukan dalam koefisien korelasi yang mana. Mungkin begitu, ada tambahan. Gimana Mbak Namira? Oh iya, oke. Jadi yang nentuin kapan make si Pearson, Candles, atau Spearman itu tergantung dari jenis data sama Agak distribusi putus-putus, yang... apa Ya, koneksi saya yang... Oh, ya, halo, ya Pak, maaf. halo. Halo? Ya, masuk Pak. Maaf, kayaknya koneksi saya yang putus-putus nih. Sebentar ya.
Oke. Terdengar nggak? Suara saya terdengar nggak? Kedengeran, Pak. Ya, terdengar Pak. Oke. Jadi mungkin saya simpulkan gitu ya. Jadi metode Pearson correlation itu metode default dari SPSS. Kalau teman-teman menggunakan SPSS, nggak di otak-atik pilihannya, maka yang keluar pasti adalah Pearson. Nah, akan tetapi Pearson itu adalah statistik uji asosiasi atau uji korelasi ya, yang menggunakan asumsi distribusi normal. Jadi dua-duanya kalau kita menguji bivariat, maka dua-duanya harus terdistribusi normal, harus menggunakan asumsi parametrik. Jadi skala atau interval atau rasio, kemudian dua-duanya terdistribusi normal. Yang ketiga adalah sampel N-nya minimal 30. Ini asumsi yang agak-agak susah terpenuhi, terutamanya di dua-duanya terdistribusi normal. Nah, yang lebih robust artinya fleksibel, tidak terlalu terpaku oleh asumsi adalah Spearman atau Kendall. Kendall ya, bukan Kendall ya. Tapi oke, intinya kalau Kendall itu untuk ordinal. Kalau skalanya adalah ordinal, memang dari awal ada peringkat, tetapi peringkatnya itu tidak konstan jaraknya. Itu gunakan Kendall. Kalau sebetulnya dia bisa pakai Pearson correlation, hanya saja datanya nggak normal. Jadi skalanya interval rasio, sampelnya lebih besar dari 30 gitu misalnya, atau tapi ternyata dia distribusinya nggak normal, maka gunakan Spearman. Jadi sebetulnya tiga-tiganya itu substitute gitu ya. Jadi nggak perlu diran tiga-tiganya. Kalau datanya nggak normal, ya jangan pakai Pearson gitu. Kalau datanya bukan ordinal, ya jangan pakai Spearman, jangan itu gunakan Kendall saja. Dan sebaliknya, kalau udah data terdistribusi normal, ya udah gunakan Pearson, nggak usah pakai Spearman atau Kendall. Jadi itu jadi kita, tapi hati-hati, jangan sampai kita salah menggunakan statistik ya, bahwa sebuah ternyata dia distribusi dia ordinal, tapi kita paksakan menggunakan Pearson, gara-gara standar dari SPSS adalah Pearson. Hasilnya adalah dia ya karena asumsinya nggak terpenuhi, ya mungkin dia bias gitu. Bias ya mungkin dia sebetulnya nggak ada hubungan, jadi ada hubungan sebaliknya. Jadi kita harus, kalau menggunakan Pearson, maka uji dulu asumsinya. Dua-duanya terdistribusi normal, baru bisa kita uji korelasi. Makanya saya sendiri pribadi lebih lebih prefer kali ya, lebih prefer menggunakan Spearman atau Kendall, karena dua-duanya itu tidak ada asumsi distribusi normal. Tapi tetap kita harus lihat juga, kalau datanya ordinal lebih tepat menggunakan Kendall, kalau datanya interval atau rasio lebih tepat menggunakan Spearman gitu ya. Itu. Kemudian apa lagi tadi? Pertanyaannya udah ya? Oke. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan kedua. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan raise hand. Nggak ada yang bertanya nih, udah jelas. Oke, ya udah, kalau udah jelas saya kasih closing statement aja. Jadi materi hari ini ya measure sebenarnya tentang asosiasi atau korelasi. Nah, yang pertama kali harus digarisbawahi adalah asosiasi ini dia menjadi salah satu dasar untuk statistik yang lebih advance ya, yaitu yang menguji hubungan sebab akibat. Cuman perbedaannya hanya pada asosiasi atau korelasi, belum ada yang jadi independen dan dependen. Dua-duanya setara. Jadi belum ada yang menjadi sebab, belum ada yang menjadi akibat. Jadi tidak ada asumsi arah dalam arah hubungan ya, bukan arah positif negatif. In reality ada positif negatif, tapi kita nggak bisa tahu ketika X dan Y berkorelasi, kita nggak bisa tahu, atau kita belum tahu apakah X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X, atau ada variabel Z yang sama-sama mempengaruhi X dan Y.
Karena ketiga hal itu sama-sama bisa menjelaskan adanya korelasi. Dan kalau kita kembali ke ini ke tujuannya, bahwa ini untuk mempersiapkan teman-teman untuk tesis, tidak mungkin teman-teman akan diperbolehkan proposal tesis yang hanya korelasi. Tidak mungkin. Terlalu sederhana ya, kalau hanya asosiasi, hanya korelasi, pasti akan disuruh, coba kamu uji hipotesis yang lebih complicated, yang menggunakan mediasi, menggunakan moderasi bahkan. Tapi semua itu tidak akan bisa diuji tanpa korelasi. Karena SEM, PLS, regresi, akarnya adalah korelasi. Tidak ada regresi tanpa korelasi, tidak ada SEM dan PLS tanpa korelasi. Kenapa? Karena kalau kita breakdown akarnya, akar dari hubungan sebab akibat yang diuji secara statistik dengan regresi, SEM atau PLS adalah asosiasi. Apakah sebagai korelasi atau kovariasi? Itu dua-duanya masuk asosiasi gitu ya. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah scatter plot. Ada dua sumbu, jadi mungkin ketika zaman komputer belum canggih ya, ahli statistik melihat asosiasi secara visual gitu ya, dipetakan, terus kemudian baru dihitung dari gambar itu. Sebelum dihitung kita punya gambaran data dulu. Sebenarnya ada hubungan nggak sih? Kalau dari scatter plotnya aja sudah nggak ada hubungan, udah kelihatan flat atau kelihatan terlalu scattered, ya mungkin kita melihat mungkin hubungannya kalau ada kecil gitu ya. Tapi kadang-kadang pada situasi tertentu tanpa dihitung secara statistik, dengan scatter plot ini kita bisa melihat, oh ini ada asosiasi, ini ada pola ya. Misalnya ini statistik yang paling dasar ya, dibagi kuadran 4, kemudian kita lihat kuadrannya, sebaran data di 4 kuadran tadi. Kalau dia nyebar di kuadran 1 dan 3 atau 2 dan 4, maka ada pola begitu. Tapi kalau dia nyebar secara rata di 1, 2, 3, 4, artinya di sini nggak ada pola. Nah, jadi asosiasi ini menjadi dasar terhadap statistik yang lebih lanjut. Jadi teman-teman meskipun tidak akan menggunakan korelasi saja untuk penelitian, pasti at some point teman-teman akan diminta untuk melakukan uji korelasi, setidaknya untuk melihat apakah ada collinearity. Jadi ketika dari PLS ya ada output untuk output HTMT, kemudian Fornelaka dan seterusnya, itu asalnya adalah korelasi antar variabel. Intinya kita ingin variabel kita berkorelasi, tapi korelasi antar variabel independennya atau exogen itu nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi dia bisa menjadi collinearity begitu ya. Nah, terus tadi teman-teman juga menjelaskan ada koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Jadi R dan R square. Jadi koefisien determinasi ini R square ya. R square yang mana nih? R square yang ada di regresi dan yang ada di SEM juga, yang ada di PLS juga. Jadi sebetulnya korelasi itu menjadi dasar dari kita mengatakan adanya determinasi sebab akibat ya. Jadi makanya tadi saya katakan di awal bahwa kalau tanpa korelasi kita nggak akan bisa melakukan uji-uji statistik yang advance seperti regresi dan seterusnya. Kemudian, nah tadi juga oleh kelompok 1 ya disebutkan tentang univariat. Itu sebenarnya overlap dengan materi yang saya sampaikan secara asinkronus kemarin. Jadi mengulang sih nggak apa-apa sih, lebih ke reinforcing ya, bahwa kita harus tahu dulu karakteristik data kita gitu kan, sebelum kita memilih. Kalau kita nggak tahu data kita seperti apa, gimana kita mau milih statistik yang sesuai? Kalau enggak kita salah pilih. Misalnya kita menggunakan regresi linier, padahal data kita sifatnya non linier gitu ya, atau non parametrik gitu ya. Makanya kita lihat dulu data kita, kondisi data kita, baru setelah itu kita bisa memilih statistik tepat. Jadi univariat yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi berguna untuk kita memahami karakteristik data kita dan memilih statistik yang sesuai. Apakah dia skalanya interval, rasio, ordinal, nominal, kemudian apakah datanya terdistribusi normal atau enggak, dan seterusnya. Itu
dengan univariat. Terus yang belum dijelaskan sebetulnya, nah ini sedikit, jadi korelasi untuk parametrik menggunakan Pearson correlation. Kalau non parametrik dia bisa menggunakan non parametrik selama dia masih ordinal, dia bisa menggunakan Kendall atau Spearman. Bagaimana kalau nominal? Bagaimana kalau datanya nominal? Bagaimana menguji asosiasi antara dua variabel yang salah satu atau keduanya dia skalanya nominal. Misalnya apa ya? Misalnya antara jenis kelamin dengan konsentrasi S2 gitu, misalnya ada SDM, pemasaran, strategik, keuangan tuh misalnya. Ada nggak sih hubungannya? Nah, itu bisa menggunakan chi-square ya. Jadi bacanya bukan chi-square tapi chi-square yang tadi disebutkan, dengan cross tab. Bisa dibuat cross tab di SPSS, centang pilihan uji chi-square. Jadi dari situ bisa terlihat asosiasi ketika jenis datanya nominal. Kemudian one sample KS tadi, one sample Kolmogorov Junior, itu sebenarnya bukan uji asosiasi ya. Saya juga heran kenapa masuk ke uji asosiasi. Itu dia lebih tepatnya adalah uji beda sebetulnya, uji beda non parametrik antara data kita dengan distribusi tertentu. Yang paling banyak digunakan adalah untuk menguji normalitas data. Jadi one sample KS itu umum digunakan untuk uji normalitas data, meskipun saya tidak menyarankan untuk itu. Kenapa? Karena one sample KS itu sensitif terhadap sample size. Sample size-nya terlalu kecil atau terlalu besar, dia mudah menolak. Jadi dan besar di sini biasanya 100 itu udah dikatakan besar ya. Jadi statistik zaman dulu 30 aja udah besar gitu. 30 ke atas udah besar. Zaman sekarang 300 nggak terlalu besar itu untuk zaman SEM dan PLS. 300 itu ya standar gitu. Zaman dulu 30 itu udah dapat dikatakan besar. Jadi di sini one sample Kolmogorov-Smirnov tidak saya sarankan untuk uji normalitas karena tadi dia sensitif terhadap sample size. Intinya ada banyak uji normalitas lain selain Kolmogorov-Smirnov, silakan dipilih apakah menggunakan box plot, menggunakan skewness kurtosis atau yang lain, silahkan. Kecuali kalau memang teman-teman ingin memang ingin hasilnya nggak normal gitu ya. Saya mau menggunakan statistik yang ya misalnya PLS itu kekuatannya adalah dia tidak membutuhkan uji asumsi, tidak membutuhkan asumsi normalitas, sehingga biasanya ketika ditanya ya, kenapa kamu menggunakan PLS? Jawaban yang paling gampang adalah data saya tidak normal distribusinya. Jadi ya kalau seperti itu ya silakan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, kemudian karena cenderung mudah menolak gitu ya, cenderung menghasilkan hasil uji datanya nggak normal. Jadi dibandingkan yang lain, menggunakan scatter plot, menggunakan box plot, menggunakan skewness kurtosis, one sample KS itu lebih gampang mengatakan datanya nggak normal. Itu yang harus ketahui gitu ya. Apalagi ya, korelasi, univariat, determination, association. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Memang materinya nggak banyak ya, karena korelasi itu ya korelasi nggak mungkin disuruh hafal rumusnya ya, karena yang penting tahu cara penggunaannya dan kapan digunakan, kapan bisa digunakan. Selain untuk SPS, selain untuk SEM ya, korelasi juga bisa dipakai untuk biasanya teman-teman dari psikologi ya, termasuk untuk uji validitas reliabilitas juga digunakan korelasi untuk melihat biasanya inter-item correlation ya, korelasi antara item dengan total item dari satu variabel. Tapi di manajemen sebenarnya jarang. Di manajemen untuk validitas reliabilitas kita menggunakan faktor analisis untuk validitas dan alpha korba untuk reliability. Kalau mau ditambah dengan item total correlation silahkan, tapi itu sebenarnya hanya tambahan, informasi tambahan untuk lebih menguatkan. Sedangkan yang lainnya ya mungkin
apa ya? Itu sih sebetulnya. Oke. Jadi mungkin satu hal lagi ya, bahwa jadi teman-teman menggunakan, nanti kan kemungkinan akan menggunakan SEM atau PLS ya. Kalau menggunakan SEM, covariance based SEM, covariance-nya di sini adalah asosiasi atau korelasi. Jadi sebetulnya ketika menggunakan Lisrel atau Amos, sebetulnya nggak butuh data mentahnya. Kalau teman-teman punya matriks korelasinya, itu sudah jadi input. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita punya banyak variabel, kita run korelasi, maka yang keluar adalah hasil matriks korelasi. Itu juga dia ngeran data secara multivariat. Jadi data yang diinput banyak ya, tapi analisisnya tetap bivariat. Sebanyak apapun data yang kita olah dengan korelasi, pasti outputnya bivariat, karena korelasi itu pasti antar dua variabel saja. Tapi ketika kita punya 10 variabel, maka kita peroleh hasil kombinasi antara ke 10 variabel tadi. Maka jadi ada 10 kali 10 bagi 2 ya. Sama ada diagonalnya juga 1. Jadi apa namanya? Berapa tuh? Jadi ada matriks ya 10 kali 10. Tapi segitiga bawahnya, jadi hanya satu segitiga aja yang ada nilainya. Biasanya yang atas itu sama ya, identik. Jadi apa namanya, biasanya hanya segitiga itu aja yang ditampilkan hasil uji korelasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Kalau nggak ada ya udah. Mungkin saya tutup saja. Sedikit mengingatkan ya, teman-teman yang belum menonton, mohon menonton dan berkomentar ya di materi yang asinkronus, materi pertemuan kedua. Kalau sudah tonton ya silahkan, tinggalkan komentar, karena saya cek yang meninggalkan komentar baru 2 gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Ya udah, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.